Selamat pagi kelas 9. Sistem reproduksi pada manusia. Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berada di dunia ini? Dan berapa lama kita berada di dalam kandungan ibu kita? Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan makanan selama berada di dalam kandungan ibu kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita temukan setelah mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Sebagai seorang manusia yang beranjak dewasa, kita harus menyadari bahwa adanya kita di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya Sang Pencipta. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan keindahan dunia ini. Pada awalnya, seorang manusia hanya berasal dari satu sel saja. Masih ingat kan pembelajaran kelas 7 bahwa sel adalah unit struktural terkecil dari individu. Nah, manusia yang hanya berasal dari satu sel saja, kemudian sel tadi terus membelah hingga pada saat manusia beranjak menjadi seorang manusia dewasa, jumlah selnya mencapai 200 triliun sel. Sangat banyak bukan? Nah, pada materi sistem reproduksi pada manusia, yang pertama akan kita pelajari adalah pembelahan sel. Kenapa sel perlu membelah? Ada 3 alasan kenapa sel terus membelah hingga mencapai 200 triliun. Alasan pertama adalah untuk pertumbuhan, kemudian untuk perbaikan dan reproduksi. Sel perlu membelah sebagai pertumbuhan. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup pasti terjadi karena sel-selnya membelah. Yang kedua, untuk perbaikan. Pernahkah tubuh kalian luka? Atau pernahkah dengar pada iklan di televisi tentang produk kosmetik yang akan memperbaharui sel-sel kulit mati? Nah, seperti itu pula lah sel membelah untuk perbaikan. Memperbaiki kulit kita yang luka, kemudian memperbaiki sel-sel kita yang telah mati. Kemudian alasan ketiga sel membelah adalah untuk reproduksi. Atau istilah lain dari reproduksi adalah berkembang biak. Salah satu ciri makhluk hidup juga adalah berkembang biak. Untuk dapat mewujudkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut, maka sel-sel yang ada pada makhluk hidup akan membelah. Jadi, itulah 3 alasan kenapa sel terus membelah. Ada 2 cara sel dapat membelah. Cara pertama adalah secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan baru. Di dalam bukunya kalian, halaman 5, sudah ada fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Ada 4 fase. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Silahkan kalian pelajari, kalian cermati gambarnya. Pada pembelahan mitosis ini terjadi 2 sel anakan, menghasilkan 2 sel anakan baru pada 4 tahap ini. Kemudian, selain dengan cara mitosis, sel dapat membelah secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan sel atau 4 sel baru. Ya, tahapannya silahkan dicermati di dalam buku yang sudah kalian pegang. Kemudian pembelahan sel ini juga memiliki beberapa tahap ya. Ada juga yang disebut sebagai haploid dan diploid.
Nanti kalian bisa lihat di dalam bukunya kalian seperti apa perbedaan dari haploid dan diploid. Setelah membaca, maka kalian harus menyelesaikan soal yang ini. Ada di halaman 7. Mengapa pembentukan sel terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Ya. Kemudian selanjutnya, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Pada anak laki-laki yang berusia 13 atau 14 tahun sebagaimana kalian saat ini yang sedang duduk di kelas 9, tentu saja alat-alat reproduksi kalian akan mulai berfungsi. Lalu, apa sajakah alat-alat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan juga perempuan yang digunakan di dalam sistem reproduksi yang ada pada manusia? Yang pertama kita bahas adalah organ reproduksi pada laki-laki. Pada laki-laki, organ reproduksinya terbagi menjadi 2. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Silahkan dibaca bukunya di halaman 9 dan seterusnya. Setelah itu, silahkan menyelesaikan soal yang ini, aktivitas 1.1. Kemudian kita masuk pada spermatogenesis. Apakah spermatogenesis itu? Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Apa itu sperma? Kalian bisa baca di dalam bukunya kalian. Proses spermatogenesis yang terjadi pada organ kelamin laki-laki berkaitan erat dengan pembelahan sel. Pembelahan sel yang dilakukan di sini menghasilkan 2 sel anakan, kemudian 4 sel baru. Ya. Jadi, pembelahan sel secara mitosis dan juga secara meiosis. Lalu, mana yang lebih tepat pada proses spermatogenesis? Pembentukan sperma atau spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa. Ya, berarti karena dia 4, ini sama dengan pembelahan sel secara meiosis. Bagaimana tahapannya? Kalian bisa perhatikan pada gambar 1.5. Inilah apa yang akan menjadi pembelajaran kalian pada organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman 15. Sebelum lanjut pada organ reproduksi pada perempuan, kalian harus menyelesaikan soal. Ayo kita diskusikan. Ada 2 pertanyaan dan silahkan kalian jawab.